Halo, Assalamualaikum Dakofem. Kita lanjutin jalan-jalan virtual di daerah Yogyakarta. Yuk, ikuti kami terus. Perjalanan kami di Jogja selama 3 hari 2 malam. Kita mulai dengan menginap di salah satu hotel di dekat Candi Prambanan dengan view yang jarang banget dilihat bagi para masyarakat ibu kota. Aduh, masyarakat ibu kota banget. Pokoknya cantik banget deh. Di video sebelumnya kami kan menunggu waktu check-in itu kami main ke Wanawatu. Nah, gak jauh dari Wanawatu ini, Hotel Amaranta Prambanan bisa kita tempuh sekitar 3 menit dari Wanawatu Cafe tersebut. Nah, ini kita udah sampai sekitar jam 2-an lebih sih. Nah, kita setelah check-in, barang-barang kita diangkut sama konsier, dan lucunya ini kita menuju kamar diantar menggunakan golf cart. Ini anak-anak udah excited banget nih mau naik golf cartnya. Kita juga udah pernah nginep di sini sebelumnya waktu masih ada baru ada Kakak Luna doang. Kita ke Jogja nginep di sini dan pemandangannya itu bagus banget. Jadi kita mau nginep lagi kali ini sama Twin. Nah, ekspresi mereka udah mencerminkan happy banget kan naik golf cart menuju kamar. Padahal ini jaraknya deket banget ya dari lobi. Namun untuk jalur treknya itu memang agak menurun. Makanya ada golf cart yang angkut kita menuju kamar. Kami menginap di Amaranta Prambanan di tipe Premier King Room with balcony. Untuk harganya itu kita booking di kisaran 1,4 juta rupiah per malam. Itu sudah termasuk pajak dan diskon dari platform aplikasi travel ya. Nah, kamar kami ada di lantai 5 nih, di ruangan 535, paling pojok. Dan untuk luasannya ini ada di 60 meter persegi untuk ukuran Premier King Room with balcony ini. Didesainnya minimalis banget sih, tapi tetap cantiknya. Kita udah dapat sofa tambahan ini di depan kasur, dan ini untuk bantalnya kita dapat 4 piece. Dan ini ada informasi untuk spa. Bisa dibilang ruangannya lumayan luas ya. Kita lihat ada sofa lagi dan di situ ada meja kerja. Jadi cocok kalau mau ada yang bisnis trip di daerah Yogyakarta, bisa di hotel ini juga. Dan ini stop kontaknya juga udah modern banget, jadi bisa nyala kalau malam. Dan kita juga dapat welcoming greeting nih dari Amaranta Prambanan. Seru banget deh, terima kasih Amaranta. Dan untuk komplementerinya kita juga dapat kopi, jahe, dan ini ada mesin kettle. Namun untuk minibarnya itu kosong ya, jadi memang hanya tersedia kulkas aja. Dan untuk kamar mandinya ini konsepnya open space, benar-benar lega banget. Dan di sini untuk amenitiesnya juga sudah lengkap ya, jadi kita nggak perlu bawa apa-apa lagi. Di sini juga sudah disediakan untuk hair dryernya juga, jadi buat yang biasa keramas bisa kering-kering rambut di sini. Dapat 2 bathrobe, dan untuk showernya juga sudah ada rain shower dan head shower. Di sini lucu deh, tempat sabun dan shampoo-nya itu dari batu. Bener-bener batu sungguhan gitu, dan wanginya juga enak banget, bau melati. Bisa dilihat kan, ini lumayan cukup luas sih kamar mandinya. Kita lanjut cek balkonnya. Dan untuk di balkonnya ini sudah tersedia sofa yang lumayan luas, ada meja dan juga jemuran. Dan ini dia pemandangannya dari Amaranta. Sayang ya ini berawan, jadi kita nggak bisa ngeliat Gunung Merapi. Kalau cuacanya cerah itu ada Gunung Merapi di sana. Dan ada satu spot unik yaitu Candi Prambanan, di sini kelihatan, masya Allah. Dan ini anak-anak udah gak sabar sebetulnya pengen berenang. Cuma ya karena Jogja panas ya,
Jadi kalau siang bolong begini berenang bisa gosong. Jadi kita tunggu agak ademan dulu deh buat anak-anak berenang. Ya akhirnya kami nggak jadi berenang, lebih pilih tidur siang. Karena emang perjalanan 8 jam lumayan ya, bikin badan encok-encok. Jadi kita putuskan untuk tidur, dan malamnya kita mau cari makan malam di spot bakmi kesukaan kita. Ada yang tahu? Ini alon-alon utara. Nah di sini tuh ada satu bakmi yang legend banget, yang nggak pernah sepi. Dan ini kita kalau terlambat sedikit itu kita udah antri berdiri, mungkin nunggu tempat duduk. Walaupun tempat duduknya udah banyak ya, udah tersedia juga yang lesehan, tapi tetap aja itu selalu penuh kalau di atas jam 7. Jadi setelah habis sholat maghrib kami putuskan untuk langsung jalan, dan kita mau makan di satu pojokan bakmi Pak Pele. Dakofem, ada nggak yang udah pernah cobain bakmi Pele ini? Ini kayaknya udah ada zaman Dako masih SMA deh, waktu visit ke Jogja pulang kampung. Alhamdulillah kita datang di waktu yang tepat dan masih belum ramai. Alhamdulillah udah dapat parkir. Cuma anak-anak nggak turun karena ngantuk kayaknya, rewel. Kita dapat tempat duduk di deket tempat masaknya, jadi bener-bener kecium wanginya. Nah ada juga pengamen-pengamen jalanan nih, bikin Jogja berasa syahdu banget deh, Jogja banget ini. Akhirnya craving bakmi Pak Pele tersampaikan. Aku kamu kan nasi goreng? Hah? Ya. Main ngomong gelangan. Ini pengen nasi. Ini mau riksa ayam satu. Yang mau pesen. Oh ini. Ya udah. Ya udah. Saya aku bisa pesen yang ini. Kenapa? Mana? Kopi tuh lah. Ini nomornya 2. Belum ya. Satu kurang dulu jam makan sini, mie goreng bawa pulang. Ya. Ya. Tante aku minjem mah. Kakak apa itu? Mie rebus. Nyemek. Jadi? Goreng biasa. Nyami? Es teh satu. Ya lumayan. Makan. Setelah kenyang, kami memutuskan untuk kembali ke hotel. Dan lihat deh, ini area lobbynya Amaranta cantik banget. Lampu-lampu dan jembatan airnya bikin anak-anak happy. Dan ini pemandangan malamnya, Masya Allah, cantik banget. Di akses menuju kamarnya, ini ada miniatur candi yang ada di Yogyakarta. Di sini ada miniatur Candi Ratu Boko, yang ini lokasinya nggak terlalu jauh nih dari Amaranta, cuman kita nggak sempat ke sana. Terus ini miniatur Candi Prambanan, aduh cantik banget. Untuk penerangannya di kamar juga terang banget ya ini, jadi nggak ada yang kesannya spooky gitu. Untuk pemandangan terasnya, ya ampun, Masya Allah, itu yang paling terang itu Candi Prambanan.
Selamat pagi. Ya, sayang sekali pagi ini agak berkabut nih. Jadi ya kita nggak bisa lihat lagi pemandangan dari Gunung Merapinya. Sayang sekali. Padahal terakhir di tahun 2022 itu Dako nginep ke sini, itu jelas banget ada Merapi terlihat dari jauh. Dan ini area-area persawahan, suara burung, ini yang kita nggak bisa dapat bahkan di Jakarta ataupun Tangerang. Sebelum sarapan, kami memutuskan untuk berkeliling seputar fasilitasnya Amaranta. Nah, di sini ada gym center nih, bisa dilihat. Untuk peralatannya lumayan lengkap ya. Jadi buat bapak-bapak yang mau olahraga sebelum sarapan bisa ke sini. Amaranta ini terkenal banget untuk view poolnya itu luar biasa. Cuman ya ini ada larangan untuk penerbangan drone. Mungkin banyak pengunjung yang mau review hotel ini terus mau menerbangkan drone kali ya. Jadi karena suaranya mungkin bisa mengganggu. Jadi sekarang penerbangan drone dilarang nih di Amaranta. Dan ini masih sepi ya, karena memang poolnya itu buka di sekitar jam 7 pagi. Ini kita sampai sini baru jam 6-an, sebelum sarapan kita mampir dulu. Pemandangannya masih berkabut ya. Sayang sekali, kalau beruntung mungkin nanti siang awannya sudah pergi, kita bisa lihat Gunung Merapi seperti yang Dako bilang sebelumnya. Oh iya, di Amaranta juga ada kamar yang akses pool. Jadi benar-benar begitu buka kamar itu langsung ke kolam renang. Cuman ya itu terhalang pemandangan sih. Jadi Dako lebih pilih untuk yang di lantai atas. Dan ini ada tempat bilasnya. Dan untuk sarapannya, kami sarapan di The Tree by Amaranta Prambanan. Jadi sarapannya ini ada di cafe bawah dekat lobi Amaranta. Dulu di tahun 2022, aku pernah nginep di sini. Variasi makanannya belum terlalu banyak. Tapi nginep kali ini, Dako ancungin jempol deh karena variasi makanannya udah banyak. Di sini tadi ada tipe breakfast western, dan di sini juga ada sayur-sayuran, nasi biryani, dan juga ayam. Untuk anak-anak tidak lupa ada cereals dan 2 jenis susu. Dan tidak lupa makanan khas Indonesia dan nasi putih. Nah ini lucu, ada cah toge dan ikan pesmol. Cuma ikan pesmolnya beda ya, ini ikannya ditepungin. Dan juga ada tongseng daging. Dan ini benar-benar variasinya lumayan sih, semua daerah hampir ada. Tidak lupa untuk ke Jogja itu pasti ada gudeg kreceknya juga. Mereka juga buat, ini juga enak sih. Gudegnya tipe yang gudeg basah juga gitu. Dan di sini ada sayur lodeh. Dan di sini tuh ada urap sayur, tapi lebih ke pecel sayur sih kayaknya, ini salah tulis masnya. Terus ini ada mangut lele. Ini sebenarnya masih panas. Jadi ada kuali ala Jawa gitu yang bikin tetap panas. Dan bubur manisnya ini patut diacungi jempol nih, harus dicoba nih kalau nginep di Amaranta. Ini enak banget, yang bukan tipe bubur manis yang manis banget gitu. Dan ini Dako sampai nambah 2 kali sih untuk bubur manisnya, emang enak banget. Di sini juga ada soto-sotoan yang suka sarapan berkuah. Terus ini jajanan pasarnya, ya variasinya juga lumayan. Rasanya juga enak, cuma saran nih untuk bolunya agak lebih lembut aja gitu. Dan ini yang paling disukai anak-anak, coklat fountain. Ini kalau Twin lihat sih udah minta tambah terus sih. Cuma kita umpetin anak-anak supaya nggak lihat ini. Tapi dadinya duluan nih yang udah langsung cobain dulu, belum sempat makan udah mau langsung cobain coklat fountainnya. Emang nih dadi.
Nah, ini nih yang paling disukai Dako. Dako seneng banget nih kalau ada hotel yang nyediain green juice, bener-bener fresh juice, itu nilai plus. Apalagi ini ada jamu-jamuan. Ini seneng banget deh, Dako pasti bisa nambah berkali-kali. Dan juga ada di sini stand es krim. Ya ampun, ini anak-anak benar-benar dimanja ya. Tadi pagi-pagi suruh makan coklat, terus ada ice cream. Dan ini tersedia banyak banget toppingnya. Ini pastry-pastrinya juga masih hangat, jadi dibuat terus nih sama masnya. Jadi kalau memang habis langsung direfill. Dan yang paling berasa dan paling gong banget itu ada ini nih. Mesin cotton candy. Coba sarapan nih anak-anak dimanjakan. Dan ada corner untuk mereka bermain ya. Jadi kalau orang tuanya gantian sarapan, mereka bisa di situ. Balik lagi kita ke area depan, di situ ada mie-mian. Jadi kalau mau makan mie, terus ada gorengan. Ini gorengannya juga masih hangat, dibuat terus sama masnya. Nasi goreng dan juga dimsum dan bakpao. Di sini extensionnya juga bisa request dibuatin, selain ada yang stok, ada juga bisa request dibuatin juga sama masnya. Setelah anak-anak selesai makan, baru deh gantian ini mommy sama dedinya yang makan. Karena nggak bisa ya kalau misalkan kita bawa twin atau anak-anak itu sarapan, belum bisa tenang kalau mereka udah kenyang dulu. Jadi kita pastikan anak-anak kenyang dulu, baru deh mommy sama dedinya kenyang. Ya lumayan lah, hitung-hitung me time-nya kita berdua. Mereka langsung siap-siap untuk berenang. Biasa ya anak-anak itu nggak bisa nih kalau habis makan disuruh rest dulu sebentar sebelum berenang. Mereka udah buru-buru ganti baju dan udah nyemplung aja nih, termasuk dedinya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Dan di Amaranta ini ada 3 level kedalaman. Untuk yang di paling bawah ini kalau nggak salah ya kedalamannya sekitar 0,6 meter. Jadi anak-anak ya hampir setengah meter lah. Anak-anak masih bisa nih jalan di sini. Untuk ukuran Gia dan Keo itu masih bisa jalan, jadi masih seleher gitu, sedada atau leher gitu. Sedangkan untuk kakaknya ya dia harus jongkok ya karena memang dia udah mulai tinggi gitu. Nah ini dia sempat jalan terus sempat jatuh, jadi udah masuk air duluan. In this crazy life we live, we all need someone to hold, a friend to light the way when the world starts to unfold. Through all the ups and downs, the highs and lows we share, we'll stick together, ride or die. Let's show we really care. Through thick and thin, you've been there by my side, a shoulder to lean on when the tears couldn't hide. You're the one who lifts me up when I'm feeling down. With you, my friend, there's no need to wear a frown. Friendship, oh friendship,
yang paling atas ini lumayan ya, kedalamannya 1,2 sampai 1,5 meter. Jadi memang disarankan untuk anak-anak bisa dalam pengawasan. Terima kasih Dako Fam yang sudah menonton episode kali ini. Ditunggu episode selanjutnya. Assalamualaikum.